Nah, sains ini merupakan terjemahan konkret dari paradigma ilmu barat, yaitu knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuasaan. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel 5 Nalar. Pada sesi kali ini saya hendak melanjutkan kajian sebelumnya tentang modern, yang mana dari modern itu melahirkan postmodern. Postmodern adalah kelanjutan sekaligus perlawanan terhadap modern. Dan sebenarnya sekarang ini adalah era postmodern. Tetapi sederhananya, postmodern itu ialah anak durhaka modernitas. Mengapa bisa demikian? Pertama, yang harus kita telusuri, kata Bambang I. Sugiharto di bukunya Postmodern, Tantangan Bagi Filsafat, yang diterbitkan oleh Canisius di Yogyakarta tahun 1996. Faktor lahirnya lahirnya postmodern itu pertama bisa dilacak dari pernyataan Bapak filsafat Eropa modern, yaitu René Descartes. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi dalam pernyataan itu ada anggapan bahwa pikiran manusia, kesadaran manusia itu otonom gitu. Itu mandiri. Karena dia mandiri, maka bahasa kasarnya dia bisa bertindak semaunya gitu. Ya tentu tidak langsung ke arah situ memang, tetapi perkembangan sejarah sejak René Descartes sampai kemudian pada abad 20, arah dari cogito ergo sum itu ialah lahirnya manusia-manusia yang bukan hanya otonom tetapi semaunya gitu. Nah, kelanjutan dari anggapan akan otonomisasi, akan keotonoman pikiran, keotonoman kesadaran manusia ialah pandangan yang mengesampingkan pandangan-pandangan yang tidak ilmiah. Karena lahirnya era modern itu bersamaan dengan ramalan Auguste Comte tentang positivisme, bahwa puncak peradaban itu ialah ketika sains itu dijadikan panduan dan pedoman gitu. Maka jadi positivisme itu mencangkok kebenaran lalu mencapnya dengan stempel ilmiah gitu. Jadi yang gak ilmiah maka itu tidak benar. Pandangan-pandangan tradisional, kearifan lokal, termasuk juga agama, itu tersingkirkan gara-gara pandangan positivistik yang merupakan jantung dari modernitas. Dan lebih lanjut, pandangan positivistik itu yang berakar pada kemandirian dan keotonoman sang subjek, keotonoman manusia, itu kemudian membuat manusia terarah kepada peperangan. Jadi lebih jelasnya begini, Erich Fromm di bukunya Escape from Freedom, lahir dari kebebasan, dia menyatakan bahwa ketika bangsa Eropa, masyarakat Eropa lepas dari kungkungan gereja, lepas dari pemerintahan yang otoriter gara-gara perselingkuhan antara negara dan gereja, mereka malah masuk ke lingkungan yang totaliter baru, dan otoriter baru, yaitu terutama yang paling fenomenal itu ialah Nazi Adolf Hitler di Jerman dan fasisme Benito Mussolini di Italia. Nah, dan terutama yang sifatnya militer ini terjadi di abad 20 dengan terjadinya dua perang dunia 1 dan 2 yang menelan puluhan juta korban jiwa itu. Dan sebenarnya kalau berbicara korban jiwa itu sebenarnya sudah berlangsung sejak abad 15, yang itu merupakan bibit lahirnya modernitas. Terutama sebelum terjadinya perang dunia, sebelum abad 20, Eropa kan punya proyek besar melalui perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tahun 1494, di mana di perjanjian itu menetapkan bahwa bumi bagian barat adalah milik Spanyol, sedangkan bagian timur adalah milik Portugis atau Portugal gitu. Dan itu mengincar 3G, glory, gospel, dan gold. Glory, kejayaan, kemenangan bangsa Eropa atas bangsa yang lain. Gospel, kristenisasi, mengkristenkan dunia. Dan gold, yaitu kekayaan atau emas dari bangsa-bangsa jajahan. Nah, selama itu sudah banyak korban jiwa, dan puncaknya itu pada abad 20. Ketika sains dinomorsatukan, ternyata sains malah diarahkan untuk menjajah sesama manusia dan mengeksploitasi alam sedemikian rupa gitu. Makanya kata Jürgen Habermas itu paradigma ilmu itu, ya, ilmu secara umum ada 3. Ada ilmu instrumental, ilmu yang arahnya sebagai alat untuk suatu tujuan. Ini adanya di sains dan berbagai cabangnya gitu. Jadi sains itu dipelajari sedemikian rupa dalam rangka mencapai suatu tujuan, yaitu
ya penguasaan terhadap manusia dan terhadap alam. Nah, pengembangan sains ini terjadi secara masif itu terutama pada abad 20, dan sains yang dikembangkan itu sains berupa perang, sains untuk alat-alat perang dan sebagainya. Nah, sains ini merupakan terjemahan konkret dari paradigma ilmu barat, yaitu knowledge is power, pengetahuan adalah kekuasaan. Kemudian kata Habermas, ilmu kedua itu adalah ilmu hermeneutis, itu ilmu yang arahnya untuk das Ding an sich, hanya mengetahui objek secara apa adanya, mengetahui objek sebagaimana mestinya, itu secara apa adanya, objektif dan sebagainya. Nah, Habermas sebagai generasi terakhir dari mazhab Frankfurt Jerman menawarkan ilmu emansipatoris, paradigma ilmu emansipatoris, yaitu ilmu yang arahnya untuk menciptakan kesetaraan antar umat manusia dalam rangka ya perlawanan terhadap era modern yang justru melanggar cita-cita adiluhung Aufklärung. Jadi Aufklärung di Jerman yang artinya ya pencerahan gitu. Itu kan tujuannya untuk membebaskan manusia, tapi ternyata pada abad 20 terjadi banyak peperangan gitu. Terjadi banyak penjajahan dan terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Nah, melalui paradigma ilmu emansipatoris itu, Habermas ingin bagaimana menciptakan tatanan keilmuan yang mengarahkan manusia pada kesetaraan. Nah, itu sih secara singkat dan padat mengapa lahir postmodern yang merupakan anak durhaka dari era modern. Nah, lebih lanjut, era postmodern itu juga ditandai dengan menggeliatnya media-media gitu. Jadi dengan media, anggapan akan adanya pusat seperti pada era modern itu kan menjadi pusat Eropa gitu kan. Dengan menggeliatnya media terutama pada era sekarang, yang menjadi pusat itu sifatnya lintas budaya. Sangat mungkin yang bukan Eropa dan Amerika bisa mempengaruhi dunia. Misalkan dalam dunia hiburan kan sekarang yang berpengaruh itu adalah K-pop kan. Padahal sebelumnya itu yang berpengaruh adalah Hollywood dan sebagainya. Yang menjadi kiblat untuk urusan industri hiburan itu adalah mereka. Tetapi sekarang K-pop malah merajalela. Nah, itu gambaran singkat tentang bagaimana era postmodern bekerja. Nah, terutama untuk hal-hal yang demikian, untuk yang sifatnya budaya massa kayak kala itu, budaya massa hal seperti itu, Jean Baudrillard, pemikir Prancis, mengajukan teori simulakra gitu. Jadi teori yang menegaskan bahwa pada era postmodern itu antara fakta dan citra sudah sedemikian kabur, antara yang asli dengan yang imitasi sudah semu, sehingga bahkan yang tiruan lebih nyata ketimbang yang asli gitu. Sebagai misal iklan gitu kan. Jadi iklan itu kan sifatnya promosi, tetapi melalui promosi itu para pemirsa, para pelanggan diindoktrinasi bahwa seakan-akan yang diiklankan itu adalah kenyataan dan itu harus diwujudkan gitu. Padahal nyatanya tidak seperti itu. Dan kita tanpa sadar sudah mengikuti tren semacam itu. Nah, kalau berbicara postmodern lebih lanjut, ada pentingnya kita lansir terlebih dahulu apa saja aliran dalam postmodern. Secara umum kan postmodern memang kedurhakaan terhadap modern gitu. Tetapi apa saja alirannya? Ini secara umum ada 3 aliran itu. Pertama, aliran revivalis. Jadi aliran revivalis itu adalah aliran postmodern yang hendak menghidupkan tradisi-tradisi lama yang sempat termatikan oleh proyek modernitas. Kearifan lokal, khazanah agama dan sebagainya itu kan pada era modern sempat tersingkirkan karena dianggap tidak ilmiah. Nah, hal-hal demikian hendak dihidupkan lagi. Tokoh-tokoh yang berkecimpung di ranah ini antara lain Fridtjof Schuon, Fritjof Capra, kemudian Gary Zukav, Syed Hussein Nasr dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada aliran ultramodern. Jadi postmodern yang berupa ultra ini justru sifatnya meluluh lantakkan tatanan era modern. Meluluh lantakkan dalam hal apa? Dalam hal pemikiran. Seperti misal Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, itu mereka itu justru menolak dan hendak menghancurkan tatanan modern itu sendiri. Derrida misalkan melalui dekonstruksi, dengan dekonstruksi dia justru menghancurkan dan menghablurkan mana makna yang benar dan mana makna yang salah dari suatu teks. Jadi semuanya dihablurkan, dihancur baurkan dan dicampur adukan sehingga nggak jelas gitu. Kemudian yang ketiga itu ialah
aliran, kalau saya menyebutnya aliran revisionis ya. Maksudnya bukan revisionis dalam kajian keislaman, dalam kajian Quran dan hadis, tetapi aliran ketiga ini bukan menolak modern, tetapi hendak menjadikan modern itu kembali ke cita-cita awal. Jadi berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh modernitas oleh mereka hendak disingkirkan, dan modern itu hendak dipulihkan sesuai cita-cita awalnya. Jadi orang-orang postmodern yang revisionis ini cenderung ingin memperbaiki modern, bukan menolaknya mentah-mentah, sekalipun ada banyak kerusakan yang diakibatkan oleh era modern. Nah, tokoh-tokoh yang termasuk dalam hal ini misalkan Theodor W. Adorno, Mark Horkheimer, dan terutama Jürgen Habermas. Nah, kira-kira begitu yang bisa sampaikan terkait postmodern, dan semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.